Ya, selamat datang dalam acara launching film dokumenter Merah Putih One for All ya. Beta buka gudang, anggarannya hilang. Bukan ya, bukan. Oke. Selamat datang dalam acara launching film dokumenter Wajah Kotor Bisnis Energi Terbarukan. Tepuk tangan. Oke. Ini baru nih tepuk tangan MBG nih. Semangat. Jadi tidak hanya menyaksikan film teman-teman, kita juga akan menyimak rilis hasil penelitian oleh Koalisi Transisi Bersih. Soal apa? Nanti kita lihat sama-sama ya. Dan nanti juga kita akan melakukan diskusi tentunya bersama narasumber-narasumber terkait untuk membuka ruang dialog. Jadi nanti teman-teman akan menyimak diskusi dan di akhir nanti juga akan Q&A untuk 3 penanya. Kalau tidak salah. Hadiahnya apa? Enggak tahu. Mungkin paket MBG, boleh. Oke, jadi cerita sedikit ya soal film Wajah Kotor Bisnis Energi Terbarukan. Beberapa waktu yang lalu, TV Tempo melakukan liputan ke beberapa daerah di Indonesia. Mengunjungi proyek-proyek yang diharapkan bisa mewujudkan energi baru terbarukan. Tapi ya seperti biasa ya, mangkrak lagi. Bahkan ada yang menimbulkan penolakan dari warga sekitar. Menjadi sebuah dokumenter, film ini tidak hanya bicara soal dampak lingkungan, tapi siapa-siapa saja orang di balik proyek yang akan nanti kita tonton. Ya, sebelum kita nonton bersama, kita akan menyimak dulu ya kata sambutan dari Kepala Divisi Business and Creative Production TV Tempo, Doni Putro Herwanto. Tepuk tangan kepada Mas Doni. Silahkan Mas, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Selamat datang kepada Pak Laude dan sahabat saya Kak Amel yang sudah lama tidak bertemu, sama Kak Haya yang nanti 3 orang ini akan menjadi salah satu trigger kita untuk membaca apa itu politically exposed person. Terdengar rumit, simpelnya seperti ini. PEP itu adalah siapa yang berkuasa dan bagaimana orang yang berkuasa ini menggunakan kuasanya. Kurang lebih seperti itu. Istilah sederhananya mungkin ya, istilah sederhana meskipun nanti teman-teman bakal rumit melihat dokumenternya, akan terlihat rumit mungkin membaca hasil riset dari teman-teman Koalisi Transisi Bersih ini akan seperti apa. Jadi harapan kita adalah setelah menonton film dan setelah melihat hasil riset dari kawan-kawan dan nanti diskusi dengan para narasumber ini, diharapkan terjadi ruang demokrasi ya, atau deliberatif gitu ya. Artinya kita bisa memberikan suara kita. Karena sejauh apapun kita akan menyuarakan ini tanpa ada gaung yang lebih luas dari ruangan ini, itu akan percuma. Jadi selamat menonton, nikmati yang ada. Kurang lebih dokumenternya sekitar 22 menit. Habis itu nanti dilanjut presentasi oleh kawan-kawan Koalisi Transisi Bersih. Dan setelah itu kita lanjut diskusi. Semoga kita menjadi penonton-penonton yang terdidik, cerdas, dan kita bisa bertukar pengalaman atau informasi. Dari saya itu aja, terima kasih, selamat menikmati. Iya, terima kasih Mas Doni. Oke nih tanpa menunggu lama-lama lagi ya, mari kita persiapkan diri, ambil posisi duduk senyaman mungkin, dan selamat menyaksikan film dokumenter Wajah Kotor Bisnis Energi Terbarukan. Tepuk tangan sekali lagi. Itu dia Wajah Kotor Bisnis Energi Terbarukan. Gimana? Udah ngerasa ini gak? Ngeres-ngeres gak bajunya habis nonton ini? Kotor kan soalnya kan ya. Gimana teman-teman mahasiswa? Udah dapat insight baru belum? Soal habis nonton tadi nih. Masih agak ada ini benang-benang yang belum nyambung ya. Tapi tenang aja. Setelah ini kita juga akan menyaksikan bersama-sama ya hasil penelitian yang sudah dibuat
oleh Koalisi Transisi Bersih. Jadi untuk itu saya persilahkan kepada Manajer Kampanye Satya Bumi, Kak Saida Tihaya Afra. Silakan untuk memaparkan hasil penelitiannya. Oke, terima kasih. Sebelum mulai, baik, terima kasih banyak TV Tempo, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir. Kembali, nama saya Saida Tihaya Afra, saya adalah manajer kampanye di Satya Bumi. Kami adalah organisasi kampanye lingkungan hidup dan hak asasi manusia, dan pada siang hari ini adalah topik yang akan diperbincangkan. Oke, jika kita lihat foto ini, buat sebagian orang, mungkin yang dilihat adalah longsor sebagai bencana. Kayaknya klikernya nggak kerja. Oke, tapi sebenarnya foto longsor ini adalah dampak dari pembangunan pipa PLTB Wayang Windu di Kampung Cibitung, Pangalengan. Mei 2025, pipa gas panas bumi milik PLTP Wayang Windu longsor dan meledak dan kemudian menimbun 200 jiwa, menimbun rumah 200 jiwa yang kini hilang dari peta. 6 orang meninggal, sisanya memulai hidup dari nol. Sekarang gambar ini, buat sebagian orang ketika melihat gambar ini, mungkin ini desa biasa saja di tepian sungai. Tapi jika kita lihat lebih lanjut, desa ini rencananya akan ditenggelamkan oleh, desa ini adalah desa di Kecamatan Mentarang Ulu dan Kecamatan Sungai Tubukayan, Kalimantan Utara, yang akan ditenggelamkan demi proyek PLTA Kayan Mentarang di Kalimantan Utara. Sekarang kita bisa lihat bahwa dari dua contoh ini saja, apa yang seringkali kita sebut sebagai bencana, sebenarnya bukan bencana. Ini adalah sebuah kondisi yang sudah disetting secara sistematis dan kondisi ini sebenarnya mengatasnamakan transisi energi. Pertanyaannya, jika demikian, apakah transisi energi di Indonesia bersih atau bersih? Koalisi Transisi Energi membuat sebuah penelitian untuk memperlihatkan potret muram tata kelola energi di Indonesia. Pada tahun 2021, saya salah satu korbannya dan saya yakin banyak kawan-kawan di sini juga yang mengalami. Ada sebuah fenomena yang sangat ironis, yakni kelangkaan minyak goreng. Sebenarnya, Indonesia adalah negara produsen minyak goreng tertinggi di Indonesia. Lalu mengapa di negara dengan jutaan ton liter minyak goreng yang diproduksi setiap tahun dengan 17 juta hektar lahan sawit, kok bisa-bisanya Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng? Kemudian Satya Bumi bersama teman-teman koalisi akhirnya menelusuri lebih lanjut dan rupanya ada praktik korupsi yang dilakukan oleh pemain-pemain besar mengatasnamakan biodiesel. Tahukah teman-teman bahwa biodiesel adalah salah satu trajektori untuk transisi energi bersih di Indonesia? Yang kedua, Celios pada tahun 2025 memotret analisis pelanggaran yang dilakukan oleh PT Medco Cahaya Geothermal dalam proyek PLTP Belawan Ijen. Bisa kita lihat ada kutipan yang miris di sini. Dulu katanya listrik panas bumi ini buat warga Ijen, Mas, tapi nyatanya kabel-kabel sama towernya ini dikirim ke Banyuwangi. Bahkan kabel listriknya kabarnya mau dijual ke Bali. Lah, kita di sini cuman kebagian bising, kayak gempa bergetar, bau telur busuk, sama dampak buruknya aja, Mas. Gak dapat apa-apa.
Ini adalah penuturan warga Ijen. Sebenarnya masalah yang lebih sistemis masalah yang sistemik saat ini wajib untuk diadres. Transisi energi di Indonesia diperlakukan sebagai bisnis padat modal. Kementerian Keuangan memperlihatkan bahwa butuh 3.500 triliun rupiah untuk membangun transisi energi di Indonesia. Akibatnya, transisi energi sebagai urusan publik yang harusnya mendemokratisasi energi di Indonesia mengandalkan eksistensi korporasi besar dengan bisnis energi kotornya. Dan dengan demikian, karena mereka sudah punya portofolio energi kotor, maka kerentanan tidak ayal mengikutinya. Kerentanan apa yang dimaksud di dalam penelitian ini? Ketika kita ngomongin kerentanan, maka setidak-tidaknya penelitian ini membuka dua kerentanan. Kerentanan yang pertama adalah pembajakan kebijakan, dan yang kedua adalah kerentanan korupsi. Dan kerentanan-kerentanan ini seringkali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang terbiasa dengan cara main yang kotor. Misalnya salah satunya, di sini ada kasusnya Emir Muiz, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI 2000 sampai 2003 yang terbukti oleh KPK melakukan tindak pidana korupsi pada pembangkit listrik tenaga uap Tarahan Lampung. Emir Muiz dan banyak lagi contoh-contoh kasus lainnya, salah satunya kasus korupsi biodiesel di Wilmar yang sebelumnya disebutkan, disebabkan oleh keberadaan apa yang disebut sebagai politically exposed person, atau bahasa Indonesianya orang-orang dengan signifikansi politik. Bersihkan Indonesia pada tahun 2025 mengungkapkan bahwa 25 pejabat pemerintah punya relasi bisnis dengan tambang batubara. Transparansi Internasional Indonesia pada tahun 2024 mengungkapkan analisis yang sama, 52 dari 120 perusahaan tambang diisi oleh politically exposed person. Satya Bumi pada tahun 2024 juga mengungkapkan 3 dari 12 grup sawit memiliki PEPS dan menerima fasilitas subsidi negara yang harganya tidak main-main, belasan triliun rupiah. Selanjutnya, ini adalah tujuan dan metodenya. Sebenarnya penelitian ini sederhana saja. Kami bertujuan untuk memetakan profil orang berpengaruh politik dalam struktur korporasi energi bersih dan mengidentifikasi risiko tinggi korupsi terutama di sektor energi terbarukan di Indonesia. Untuk apa? Sederhana juga, untuk menciptakan transisi energi yang benar-benar transformatif, akuntabel, dan mendorong demokratisasi energi di Indonesia. Selanjutnya, kurang lebih ini adalah peta jejaring orang dengan pengaruh politik pada 6 grup bisnis energi di Indonesia. Sebagaimana sebelumnya tertuang di dalam metodologi, kami memetakan 6 grup bisnis energi yang ada di Indonesia dan 44 perusahaan turunannya. 6 grup bisnis ini adalah Adaro, Barito Pacific, Johnlin, Medco, Sinarmas, dan Wilmar. Temuan pertama kami, 1. Transisi energi sebagai lini bisnis tambahan. Tentu temuan ini bukan temuan yang mengagetkan. Ketika kita bicara pembajakan kebijakan, maka kebijakan-kebijakan tentang transisi energi yang banyak diisi oleh politically exposed person sebenarnya adalah kebijakan yang balik lagi menguntungkan konglomerasi energi yang ada di Indonesia. Mulai dari Undang-Undang Energi tahun 2007, Perpres 112 2022, sampai Permen ESDM 2 2025 memperlihatkan bahwa sebenarnya kebijakan energi bukan hanya tidak harmonis dan tidak terarah, namun juga tidak mencerminkan lompatan struktural dengan logika bauran energi. Logika ini sebenarnya bukan hanya lemah, namun juga memberikan karpet merah bagi pemain energi kotor yang sudah ada saat ini untuk melakukan bisnis dengan nyaman.
Oke, ini adalah hasil temuan kami, 6 grup usaha dan lini bisnis energi baru terbarukan mereka. 1. Grup Barito Pasifik sejak tahun 2017 secara ekspansif mengakuisisi proyek PLTP dan PLTB, salah satunya PLTP Wayang Windu, PLTP Darajat, dan PLTP Salak. Grup Adaro pada 2023 mengakuisisi proyek investasi PLTA dan PLTS, misalnya di Lampunut, Kelanis, dan Terapung Batam. Grup Sinarmas mengembangkan bisnis PLTP yang rencananya beroperasi pada tahun 2029. Medco, Setali Tiga Uang juga sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga biomasa yang kayunya diambil dari area yang saat ini sangat konflikted, Merauke. John Lynn membangun portofolio EBT-nya dengan menjadi produsen pelet kayu dan berkontribusi dalam penyediaan biodiesel. Dan Wilmar yang dari tadi disebut-sebut adalah produsen terbesar biodiesel untuk PT Pertamina. Temuan 2, PEPS dalam proyek energi baru terbarukan. Di grup Barito Pasifik kami menemukan ada 1 orang yang dapat dikategorikan sebagai politically exposed person. Adaro punya 5 orang, grup Sinarmas punya 3 orang, grup Medco punya 3 orang, John Lynn 9 orang, dan Wilmar 6 orang. Catatannya, 27 individu yang berada di 6 bisnis besar ini adalah antara mantan aparat penegak hukum, jaksa agung, polisi, tentara, dan yang lain sebagainya. Mereka tentu memiliki potensi untuk mempengaruhi kebijakan atau alokasi sumber daya alam. Sebagian besar PEPS berada di perusahaan induk dan kehadiran elit ini menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak setara, memanfaatkan relasi kuasa menjadi modal usaha, dan tentu saja yang paling kita khawatirkan menciptakan pasar yang tertutup. Oke, sekarang kita bedah satu-satu dari grup usahanya. Pertama, grup Barito Pasifik. Siapa tidak kenal Prayogo Pangestu? Pada tahun 2018, Prayogo Pangestu membuat PT Barito Renewable Energy Tbk. Dan kemudian ini melejit, saat ini PT Barito Renewable Tbk adalah perusahaan dengan market cap EBT terbesar di Bursa Efek Indonesia untuk bisnis pembangkit listrik dan perdagangan karbon. Kemudian untuk mendukung Barito Renewable Energy, Prayogo Pangestu menunjuk Rudi Suparman sebagai wakil direktur PT ini. Rudi Suparman sendiri adalah mantan direktur holding BUMN PT Dana Reksa dari tahun 96 sampai 2001, dan perlu dicatat bahwa Dana Reksa adalah cikal bakal Danantara. Kita bisa lihat tahun 2025 Barito diumumkan akan bermitra dengan Danantara untuk pembiayaan sebesar 12,9 triliun untuk bisnis soda kaustik padat sebagai komponen utama industri pengolahan nikel dan yang lainnya. Grup Adaro. Siapa tidak kenal Garibaldi Thohir atau nama bekennya Boy Thohir? Dia adalah saudara kandung Erick Thohir. Erick Thohir adalah Menteri BUMN dan baru beberapa bulan lalu ditunjuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. PT Adargo Indonesia pada tahun 2022 membentuk Adaro Green dan 2024 mengganti namanya menjadi PT Alam Tri Resource Indonesia. Adaro adalah grup bisnis yang berada di balik proyek PLTA Mentarang Induk dengan usahanya Kayan Hydropower Nusantara. Dan tentu saja Kayan PLTA Kayan mendapatkan cap PSN oleh Jokowi dan saat ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada 5 nama PEPS yang ada di grup Adaro. Selain Boy Thohir sendiri, ada Nur Pamuji, dia adalah mantan Direktur PT PLN, Sakti Wahyu Trenggono, saat ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Kusmayanto Kadiman, mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi, dan Juanda Lesmana, bakal calon Gubernur Kalimantan Utara. Selanjutnya, rencana Adaro untuk menenggelamkan kampung yang ada di Mentara
Mentarang akan dilakukan di atas tanah seluas 22.000 hektar dengan tinggi 325 meter. Dan sebenarnya kampung ini adalah 13 kampung yang meliputi 2 komunitas adat, yaitu Punan dan Lundaye. Diperkirakan dari penenggelaman kampung ini akan ada 541 keluarga yang akan terusir. Jika proses peralihan transisi energi ini dilakukan dengan menenggelamkan rumah-rumah kalian semua, masihkah kalian menamakan proyek ini sebagai proyek transisi energi bersih? Selanjutnya, sekarang yang ketiga, grup Medco dikendalikan oleh Arifin Panigoro. Medco saat ini sangat ekspansif. Dia punya 16 pembangkit listrik yang terbesar di Ijen dan di Sarula. Saat ini Medco juga sedang mendorong false solution untuk transisi energi, yakni membangun PLTBM yang berbasis biomasa. Pelet kayu ini diambil dari Merauke dan dikelola dari tanah seukuran 170.000 hektar. Dan Medco mendapatkan pendanaan 65 miliar dari BPDLH untuk biomasa ini. Ketika ditelusuri, dana 65 miliar ini gak ada bukti publik yang bisa diakses. Gak ada publikasinya. Untuk apa data uang 65 miliar ini? Siapa yang mengelola? Bagaimana transparansinya? Bagaimana jika PLTBM ini gagal? Siapa yang akan bertanggung jawab? Tidak ada yang bisa ditemukan. Padahal ini adalah pajak kita semua. Kemudian perkebunan biomasa ini menyebabkan warga kampung Zanegi di Merauke kehilangan tempat berburu dan kesulitan mencari sumber pangan. Makanya untuk Medco kami memberinya judul Kelaparan di Lumbung Pangan dan Energi. Selanjutnya, ini adalah orang-orang penting di balik grup Medco, Teguh Pamuji dan juga Marsilam Simanjuntak. Selanjutnya, proyek bisnis Medco dari tahun 2009 menyebabkan kehilangan area berburu masyarakat Malin. Kampung Zanegi oleh Dinas Kesehatan Merauke dinobatkan sebagai kampung dengan jumlah stunting tertinggi. Kebiasaan berburu mereka hilang dan tentunya anak-anak tidak lagi bisa makan protein. Ini adalah potret miris yang dilakukan Medco, tapi tentu tidak sangat jarang dikemukakan ke publik. Sekarang di grup Wilmar, masih ingat tahun 2021 ya ketika Migor mahal, Mahkamah Agung akhirnya pada September 2025 mengeluarkan vonis bahwa Wilmar bersalah karena melakukan korupsi pada kelangkaan minyak goreng ini. Catatannya, Wilmar ini adalah produsen biodiesel terbesar untuk Indonesia yang memasok PT Pertamina. Kemudian ada juga mandatori bahan bakar nabati hingga 40% berdasarkan keputusan Menteri ESDM tahun 2024 dan jangan kaget, grup Wilmar menerima setidaknya 56,6 triliun rupiah dari subsidi BPDPKS. Yang terakhir, anak perusahaan PT Wilmar sempat terlibat dalam kasus korupsi minyak goreng dan kemudian ini Wilmar mendapatkan denda 11 triliun. Pertanyaan kritisnya, apakah 11 triliun cukup untuk memiskinkan Wilmar? Keuntungan dari subsidinya aja 56 triliun sendiri, baru dari satu bisnisnya Wilmar. Selanjutnya, ini adalah orang penting di balik bisnis Wilmar. Kalau kita lihat, banyak sekali mantan aparat penegak hukum, dimulai dari Susanto, kemudian Nanan Soekarna, Edwin Pamimpin Situmorang, kemudian juga ada yang lainnya. Selanjutnya, ini adalah grup John Lin. Siapa tidak kenal nama yang beken akhir-akhir ini ketika ada pemilu Prabowo Subianto, Andi Samsudin Arsyad atau Haji Isam. Mereka berkecimpung di batubara, salah satu bisnis terbesarnya, tapi juga ada migas, agrobisnis, dan transparansi.
Banyak sekali analisis yang dikeluarkan oleh media di Indonesia yang memperlihatkan bahwa Andi Samsudin Arsyad memiliki kedekatan dengan Jokowi dan Prabowo Subianto. Kedekatan ini tentunya kedekatan transaksional. Selanjutnya, ini adalah biomasa dan biofuel yang memenjarakan. Setiap orang atau orang-orang yang menolak bisnisnya John Lynn diadukan, dipenjarakan, salah satunya Muhammad Yusuf, seorang jurnalis yang memberitakan konflik ini. Dan Yusuf mendapatkan ancaman hukuman penjara 6 tahun dan denda serta denda 1 miliar karena memberitakan, menggunakan haknya sebagai jurnalis, memberitakan bisnisnya John Lynn. Selanjutnya, ini adalah 9 orang penting di bisnis grup John Lynn. Paling ramai ada Joni Saputra, Guntur Laupe, dan listnya banyak, bisa dilihat, dan rata-rata mereka adalah memiliki hubungan keluarga dengan Amran Sulaiman, yakni Menteri Pertanian Republik Indonesia saat ini. Selanjutnya, terakhir grup Sinarmas. Semua lini bisnis disasar mulai dari bubur kayu, kertas, sawit, keuangan, properti, dan banyak lainnya. Tapi yang paling terkenal ada 2, Asia Pulp dan Paper dan Golden Agri Resource. Saat ini Sinarmas tengah bekerja sama dengan Trina Solar Energy dan PT PLN Indonesia untuk membuat renewable energinya juga. Selanjutnya, Sinarmas itu menduduki 14% dari total 3,9 juta hektar sawit ilegal, dan oleh karenanya Sinarmas sebenarnya diuntungkan oleh pemutihan sawit ilegal di kawasan hutan sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 10A dan pasal 10B. Berikut ini adalah list PEPS yang dimiliki oleh Sinarmas. Ada Pangkostrat, mantan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, dan mantan Kepala Kepolisian Daerah Riau. Selanjutnya, ini adalah temuan kami yang terakhir terkait dengan greenwashing. Ketika kita bicara transisi energi bersih, 6 grup usaha ini semuanya sepakat bahwa mereka akan menjadi mitra pemerintah untuk transisi energi. Pertanyaannya, jika fakta yang tadi sudah disampaikan barusan dan kemudian keterlibatan politically exposed person untuk memuluskan bisnisnya mereka, apakah itu bukan greenwashing? Adara Group meluncurkan kampanye bisnis hijau Barito Pasifik, mereka punya 5 proyek panas bumi tapi tetap menciptakan kekeringan, longsor, dan lain sebagainya. Medco Group seperti yang tadi sudah disampaikan menciptakan kelaparan di Zanegi, Merauke. Selanjutnya, Wilmar Group mengusung kebijakan NDPI dan sertifikasi RSPO, tapi kelangkaan minyak goreng dan juga keterlibatan mereka dalam korupsi tentu tidak mencerminkan prinsip-prinsip yang ada di dalam NDPI dan RSPO. John Lynn Group memperkenalkan biodiesel B50 sebagai solusi hijau, namun kebun sawitnya memicu deforestasi yang sangat besar dan konflik agraria. Terakhir Sinarmas Group, mereka punya klaim strategi keren banget namanya triple bottom line dan pembelian sertifikat energi terbarukan. Tapi balik lagi, bisnisnya juga bisnis kotor. Selanjutnya, jadi teman-teman semua, pola yang sama ini kami lihat di dalam 6 grup besar. Mau mereka rebranding hijau, punya klaim kampanye berkelanjutan, jika core bisnis mereka masih transisi energi kotor, maka ini semua hanyalah omong kosong. Keterlibatan elit politik membuka ruang bagi barter kepentingan dan melemahkan pengawasan publik, dan transisi energi di Indonesia beresiko menjadi transisi palsu, pergeseran citra, dan bukan perubahan struktur ekonomi menuju keberlanjutan yang sejati. Jadi, setelah 13 tahun dan 25 regulasi yang diciptakan oleh pemerintah Republik Indonesia, transisi energi toh nyatanya tetap gagalkan, tidak mencapai target, dan tersandra solusi palsu yang dibuat oleh 6 grup bisnis besar dan mungkin saja oleh grup bisnis besar lainnya. Selanjutnya, terima kasih dari saya. Jika teman-teman ingin penasaran mau baca risetnya, silakan di-scan barcode ini. Saya kembalikan ke MC.
Tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Aya. Oke, makasih Kak Aya atas pemaparannya. Gimana teman-teman mahasiswa? Udah mulai ketemu nih benang-benangnya nih. Kita ngapain hari ini? Udah ya? Serius udah? Kalau udah ditanya nih. Ya, jadi ada apa ya? Kebetulan yang ke Kayan itu, yang di Kalimantan Utara itu reporternya saya. Saya sampai merasakan Indomie itu nggak enak. Iya, ya hari-hari makanannya Indomie soalnya di sana. Karena di sana itu warga desanya, Long Pelban, Long Leju, Long Peso, yang ada di Mentareng sana, jadi itu perjalanannya kalau nggak salah 6 jam ya. Dari naik pesawat dulu kan, dari Jakarta Tarakan, terus dari Tarakan itu jalur air ke, apa namanya bang, pelabuhannya dari Tarakan ke apa bang? Lupa kan. Ya, apa bang namanya bang? Tanjung Selor. Ini Bang Reja, semua dokumenter yang tadi, ini kameramennya ini nih. Tepuk tangan buat Bang Reja. Reporternya ganti-ganti tapi kameramennya satu. Ya ketahuan ya TV Tempo kurang kameramen ya berarti ya. Nah, jadi ada desa terjauh dari apa tadi bang? Tanjung Selor. Namanya Long Pelban. Jadi ini adalah desa adat tertua. Umurnya itu sekitar 135 tahun. Dan dia adalah desa yang tidak ada listriknya sampai saat ini. Sejak desa itu berdiri sampai saat ini, desa itu tidak ada listriknya. Dan desa Long Pelban adalah desa tanpa listrik yang harus dikubur karena listrik. Ya, saya itu di Sungai Kayan bengong aja. Ini mau ngapain kita di sini? Karena di situ bener desanya itu sepi. Karena apa? Karena mereka sedang 17-an. Jadi Long Peso, Long Leju, Long Pelban itu 3 desa itu semua warganya kumpul di satu kampung. Jadi mereka berbondong-bondong, yang dari Long Peso ke Long Leju, yang dari Long Pelban ke Long Leju. Jadi kalian tadi kalau ngeliat footage paskibrakanya tuh yang becek-becekan. Nah, itu mereka kumpul di situ. Sedangkan desa Long Pelbannya itu sama Long Pesonya itu sepi. Kayak desa mati ditinggal. Jadi bisa kebayang gimana desa yang umurnya sudah ratusan tahun, yang sosialnya, budayanya sudah terbentuk sekian lama, tidak pernah dapat fasilitas apapun. Ya kita nggak tahu ya, tapi yang ada di lapangan seperti itu, listrik aja nggak ada, internet pun ada ya, Starlink ya bang. 50.000 itu 3 jam kalau nggak salah. Jadi kalau 3 jam habis ke bapaknya lagi, Pak 50.000 lagi 3 jam. Dan itu di satu titik. Jadi di depan ada rumah gitu di pinggir lapangan. Jadi kita ya udah kalau ada yang dekat rumah itu berarti nyari sinyal nih orang. Duduk aja di situ, mainin TikTokan segala macam. Ya tapi itulah. Sedikit cerita dari desa yang jauh di Kalimantan sana, yang katanya akan ditenggelamkan demi energi baru terbarukan. Nah, ini biar makin solid lagi nih, biar makin dapat nih apa yang kita lakukan pada hari ini. Sekarang saya akan mengundang moderator untuk memimpin jalannya diskusi. Oke, kepada Dia Ujihan saya persilahkan. Halo, selamat siang. Selamat sore ya teman-teman ya. Selamat sore Billy. Selamat sore Yuk Jihan. Selamat sore juga Bapak Ibu narasumber. Kakak ya kayaknya ya. Oke baik teman-teman, masih semangat dan sehat ya hari ini ya. Masih ya alhamdulillah, meskipun tadi agak-agak
sakit rasanya hati ini begitu melihat apa yang disampaikan atau temuan-temuan yang tadi sudah kita tonton bareng-bareng di dalam film yang berjudul Wajah Kotor Bisnis Energi Terbarukan. Karena tentunya kita berharap transisi energi ini ya kita punya harapan yang sangat besar ya, dari pergeseran antara energi yang sebelumnya didominasi fosil bergeser ke energi yang lebih terbarukan begitu, tapi ternyata ada upaya-upaya monopoli sampai kepentingan-kepentingan yang tidak seharusnya ada di sana. Padahal kita balik lagi punya harapan yang sangat besar terhadap transisi energi ini. Kalau tadi kata Pak Prabowo bilangnya kita berkomitmen penuh, padahal ternyata masih banyak hal yang harus kita kulik lagi. Apakah janji-janji atau komitmen tersebut cuman sekedar omon-omon belaka? Nah, kita akan diskusi bareng dengan para narasumber yang fotonya sudah terpampang sebetulnya teman-teman ya. Saya akan undang satu persatu. Kali ini ada Bapak Laude Muhammad Syarif selaku Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Kayak mohon maju ke depan Bapak, boleh duduk di sebelah sini. Wah, semoga sehat Pak kabarnya hari ini. Sehat ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung undang juga narasumber selanjutnya ada Kak Amalia Reza selaku Manajer Kampanye Bioenergi Trend Asia. Halo Kak Amel, boleh minta mic lagi? Oke, tadi kita sudah nonton Kak Amel ya. Oke, nobar Kak Amel ya. Oke, baik. Dan satu lagi tentu saja yang tadi baru saja kita dengarkan presentasinya yang cukup membuka mata begitu ya tentu saja. Dan ternyata teman-teman ini cukup menegangkan karena korporasi-korporasi besar tadi sebetulnya produk-produknya dekat dengan kita ya Kak ya. Ternyata di baliknya ya tadi seperti yang Kak Aya sampaikan kepada kita semua. Kita undang kalau begitu ada Kak Sayidati Haya Afra, Manajer Kampanye Satya Bumi. Selamat bergabung Kak. Boleh di sana aja Kak? Oke, thank you. Saya izin duduk ya teman-teman ya. Baik, tadi sekitar 22 menit kita tonton yang rasanya kalau teman-teman Gen Z itu bilang daging semua begitu ya. Tidak hanya film dokumenter yang kita saksikan tapi juga apa yang kemudian disampaikan oleh Kak Aya di hasil penelitiannya bersama dengan teman-teman koalisi begitu. Tapi saya ingin ke Pak Laude terlebih dahulu Pak, yang barangkali juga bisa bercerita kepada kita semua tentang, tadi kita sudah nonton bareng-bareng begitu ya, tapi apakah proyek-proyek yang bergerak di sektor energi di Indonesia saat ini tuh berjalan dengan baik, atau barangkali dari catatan-catatan Bapak memang sejak lama atau sejak dari waktu-waktu sebelumnya tuh masih banyak yang harus kita perhatikan, teman-teman muda terutama barangkali memberi fokus khusus begitu. Apa Pak catatannya? Oke, terima kasih. Terima kasih juga kepada TV Tempo yang telah membuat dokumenter yang bagus. Tapi sebelum saya jawab, mungkin ada beberapa hal yang saya ingin komentari filmnya. Silakan. Nomor satu, energi itu memang selalu padat modal. Tidak pernah ada satu energy project, kamu bisa lihat dari bukan dari Indonesia, dari seluruh dunia yang tidak padat modal. Oleh karena itu, maksudnya supaya jangan kalian juga musuhin semua orang yang, karena tidak bisa orang yang miskin itu membuat satu proyek energi. Ya, jadi energi itu salah satu ciri utamanya itu adalah kapitalnya harus besar. Karena kapitalnya harus besar, maka pemainnya juga harus orang-orang yang besar. Yang kedua, karena kalau kita lihat tren yang ada di sini itu juga tidak uniquely Indonesia. Karena misalnya kalau lihat Shell, itu juga mereka sekarang menjajakan diri untuk memperbaiki wajahnya dengan energi terbarukan seperti itu. Jadi banyak sekali karena memang bidang usaha mereka di bidang energi. Nah, mereka sudah kuasai itu bidang energi itu. Sayangnya adalah ketika bertransisi dari yang fossil base menjadi renewable energy, seharusnya kan kata bersih itu bukan saja bersih dalam
dia tidak punya emisi CO2 misalnya, atau emisi CO2-nya menjadi lebih sedikit, tetapi bersih juga dalam tata kelolanya. Nah, saya mau bicara seperti itu. Apakah kalian tahu kan ya, tata kelola kalau saya bilang itu governance-nya bersih atau tidak? Sayangnya sektor energi itu salah satu memang yang tata kelolanya salah satu yang paling jelek di Indonesia. Kalian bisa lihat kasus-kasus KPK, tadi disebut sudah Emir Muiz. Ketika saya di KPK banyak itu. Misalnya Eni Saragi, waktu itu ada Menteri Idrus Marham. Mereka itu untuk apa? Untuk energi, tapi bukan renewable energy, tapi itu waktu itu adalah untuk membuat sumber energi mulut tambang. Yang didekatkan sumber energinya itu, pembangkit listriknya itu di dekat tambang batu bara seperti itu. Dan banyak lagi kalau kalian lihat. Oleh karena itu, mengapa itu bisa terjadi? Karena memang tadi sudah disebutkan, aktor yang ada yang bermain dalam energi itu, di samping mereka memiliki kapital yang besar, juga mereka memiliki kuasa terhadap politik. Maka mereka menyebutnya itu PEPS, politically exposed person, seperti itu. Bisa kalian lihat itu semua yang perusahaan tadi, kalau kalian pergi di websitenya, lihat di board of director-nya. Lihat, tidak haram mereka itu menjadi board of director, tetapi selama tidak selama tidak memanfaatkan pengaruhnya untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saking hebatnya orang-orang ini, kalau kalian pernah mengikuti revisi undang-undang Minerba, pada waktu itu ketika saya selesai habis direvisi undang-undang KPK dalam waktu hanya 2 minggu tanpa konsultasi publik, habis itu ada revisi undang-undang Minerba 4 minggu tanpa konsultasi publik. Tidak cukup dengan itu, ditambah lagi kemudahannya itu dengan undang-undang Cipta Kerja. Kenapa mereka itu bisa sangat gampang memasukkan hal-hal yang menguntungkan diri mereka sendiri? Ya karena menguasai politik tadi. Jadi kalau menyebut nama-nama menteri, banyak menteri yang sekarang. Bukan cuma menteri, ada yang lebih dari menteri, juga mereka bermain di energi sektor seperti itu. Jadi oleh karena itu memang kita harus selalu lihat bahwa energi, saya itu aslinya bukan korupsi sebenarnya. Ya, sekolah saya itu lingkungan sebenarnya. Ya. Cocok berarti, S1, S2, S3 saya itu selalu hukum lingkungan. Dari dulu. Jadi kalau kalian lihat Google Scholar saya itu paling banyak saya tulis transboundary pollution, saya tulis banyak corruption in natural resources. Kalian baca deh, banyak yang saya tulis seperti itu. Makanya pada waktu saya di KPK pun sangat berupaya agar sumber daya alam itu betul-betul diselamatkan, karena itu salah satu yang sangat korup di Indonesia. Di samping pengadaan barang dan jasa, yang paling korup itu adalah industri ekstraksi itu, yang sumber daya alam. Dan sampai hari ini bisa kita lihat siapa misalnya gubernur terkaya di Indonesia yang sekarang. Shirley Coanda nomor 1. Ya. Kenapa dia sangat kaya raya? Karena dia punya tambang nikel sangat banyak. Nomor 2, gubernur saya Sulawesi Tenggara gitu kan, Andi Sumangeruka seperti itu. Disusul oleh 3 gubernur dari Kalimantan, 3-tiganya dari Kalimantan. Ada apa di situ? Selalu itu akibat natural resources exploitations. Jadi eksploitasi sumber daya alam, dan sayangnya
selalu tidak responsibel, termasuk pembukaan sumber-sumber energi baru terbarukan seperti itu. Seharusnya kan dia ramah lingkungan, karena tujuannya untuk ramah lingkungan. Jadi seharusnya dia tidak boleh merusak lingkungan dari awal kan. Kalaupun pasti ada. Tidak ada satu bikin warung saja di pinggir jalan pasti ada yang kita korbankan dari alam ini. Yang seluas itu ya, tapi harus pada tahap wajar. Ada tahap wajar ya, nggak boleh lebih. Nomor kedua, seperti itu, di samping dia memperhatikan bahwa dia harus ramah lingkungan itu, dia juga harus taat tata kelolanya. Tidak boleh ada pungli, tidak boleh ada korupsi. Dan yang ketiga itu, kalau ada lahan masyarakat yang diambil, maka dia harus mendapatkan kompensasi yang wajar. Ini yang jarang terjadi. Oke, baik. Sebelum saya geser ke Kak Amel, tapi sedikit Pak, barangkali mungkin di responsnya setelah perputaran pertanyaan lagi. Artinya Pak Laude ingin sampaikan bahwa monopoli, terus kemudian syarat kepentingan dan segala macam itu adalah sesuatu yang niscaya terjadi dalam sebuah sektor industri energi begitu ya, karena tadi ada PEPS tadi, persen tadi ya Pak ya? Ya, Singkat saja, Pak. PEPS itu tidak selalu ada, maksudnya tanpa ada PEPS pun bisa, tetapi bahwa yang industri energi itu memang selalu padat modal. Hanya orang yang kaya yang bisa itu, kecuali kalau negara mau. Misalnya dengan BUMN seperti itu. Tapi sayangnya BUMN kita sama korupnya, bahkan lebih korup kadang dibanding itu. Jadi seperti baik, itu. Baik. Oke. Saya ke Kak Amel dulu kalau begitu. Oke, Kak Amel, kalau bicara secara umum gitu ya, proyek-proyek EBT di Indonesia, kalau ditimbang kira-kira lebih banyak manfaatnya atau mudorotnya dari kacamata teman-teman Trend Asia. Gimana Kak Amel? Iya itu dia makanya. Bagaimana Kak? Kita kembalikan dulu ya sebenarnya kenapa kemudian harus energi terbarukan. Itu alasannya ya, dasarnya itu seperti apa. Itu nggak cuma Indonesia, seluruh dunia sekarang sedang mengalami perubahan iklim gitu ya, beberapa mengatakan krisis iklim. Terus kemudian ini diskusi-diskusi yang terjadi di tataran internasional gitu ya, beberapa negara, terus kemudian ada perjanjian Paris. Terus kemudian disepakati bahwa negara-negara yang tergabung dalam Paris Agreement tersebut sepakat untuk mengurangi emisi gitu supaya krisis iklim tidak makin parah. Makanya kemudian tiap negara punya dokumen kontribusi, National Determined Contribution atau ya NDC. Yang sampai saat ini Indonesia belum submit ya untuk yang sekarang ya revisinya. Nah, itu memuat gitu ya, nggak cuma Indonesia gitu, negara-negara lain juga memuat bagaimana Indonesia bisa berkontribusi untuk mengurangi krisis iklim gitu dengan cara mengurangi emisi. Nah, itu ada beberapa sektor termasuk sektor forest and other land use, sektor pertanian, salah satunya juga adalah sektor energi. Nah, disitulah kemudian ada langkah mitigasi dan adaptasi. Di mitigasinya yang didorong adalah energi baru terbarukan. Langkah untuk mengurangi emisi. Jadi memang prosesnya panjang nih. Kenapa kemudian bertransisi atau beralih dari energi yang fossil base ke energi terbarukan. Kalau kita udah sampai ke pemahaman itu, logika itu gitu ya. Jadi kita bisa kritis untuk melihat ketika proyek-proyek energi baru atau terbarukan itu hadir gitu. Apakah memang itu comply atau memenuhi tujuan awal kenapa proyek tersebut hadir. Nah, itu gitu. Jadi proyek energi, walaupun saya tidak sepakat semuanya dengan energi baru ya. Iya betul. Karena EBT kan energi baru terbarukan, undang-undangnya energi baru terbarukan. Padahal naskah akademiknya di awal adalah energi terbarukan. Tapi kemudian ya sampai sekarang belum diketok RUU-nya. Jadi kita punya rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Yang mana kalau saya baca naskah akademik awalnya adalah hanya energi terbarukan. Tapi kemudian di jalan itu berganti menjadi energi baru terbarukan. Makanya kemudian masuk proyek-proyek gasifikasi batubara, likuifikasi batubara. Jadi energi yang nuklir betul. Nuklir itu jangan salah, itu sebenarnya adalah energi baru karena ya energi jadul ya.
Tapi karena memang mereka pakai tambang kan uranium untuk prosesnya. Jadi kalau misalnya kemudian terbawa narasi dia energi terbarukan, tidak. Itu kawan-kawan menyusuplah energi-energi baru ini yang menurut saya kemudian jadi malah menghambat kita bertransformasi ke energi terbarukan, karena kita masih merasa bisa memakai batu bara masih nih gitu untuk energi baru, tinggal digasifikasi, tinggal dilikuifikasi seperti itu gitu. Termasuk kemudian critical mineral masuk gitu ya, nikel, bauksit gitu untuk energi baru tersebut gitu. Nah, yang energi terbarukan inilah yang kemudian, ya betul kata Pak Laude gitu, bahwa ini bukan sesuatu yang unik gitu di belahan dunia, di berbagai belahan dunia gitu, mulai bertransisi gitu ya, korporasinya maksudnya, gitu, dari bisnis energi kotor gitu, energi fosil ke energi terbarukan. Dan yang saya lihat, yang seperti ini gitu ya, itu bukan hanya misalnya dari risetnya Trenasia, itu kemudian bukan hanya ke geothermal atau PLTA yang skala besar, tapi dan bukan hanya melibatkan pebisnis batu bara, tapi pebisnis kayu, gitu. Ya, kalau untuk bioenergi misalnya, ini beberapa grup perusahaan yang tadi disebutkan oleh kawan-kawan Satya Bumi, seperti Wilmar, kemudian Sinarmas, Medco dan John Lynn, itu semuanya berbisnis bioenergi. Dalam hal ini biomasa, misalnya Medco yang di Papua, terus kemudian Sinarmas ada di Kalimantan gitu. Jadi mereka juga shifting bisnisnya dari yang hanya menghasilkan kayu untuk industri furniture, terus kemudian kertas, pulp and paper gitu ya. Kemudian shifting ke untuk energi biomasa atau pelet kayu. Yang sayangnya kemudian gitu ya, ketika eksploitasi atas hutan di Indonesia terjadi untuk diversifikasi bisnis kayu tersebut, itu untuk kebutuhan ekspor. Walaupun di Indonesia justifikasinya itu untuk co-firing, untuk membangkit biomasa gitu ya. Tapi kenyataannya hampir 100% pelet kayu yang diproduksi di Indonesia itu diekspor ke Korea Selatan dan Jepang. Itu jadi bayangkan, bukan hanya kemudian bisnis energi terbarukan ini jadi kusut karena political person tadi, tapi kemudian ditimpa lagi dengan bagaimana itu untuk kepentingan negara lain. Kalau kita bilangnya climate colonialism gitu, karena kolonialismenya masih terjadi Jepang atas Indonesia gitu ya, tapi based on rantai pasok gitu. Jadi ekonomi politiknya begitu gitu. Jadi tidak hanya kemudian tadi rumit dengan PEPS, tapi juga rumit dengan bagaimana kemudian produksi energi terbarukan tersebut tidak untuk kepentingan di Indonesia, tapi untuk kepentingan negara lain melalui tadi rantai pasok tadi. Jadi kalau menimbang apakah kemudian tadi baik atau tidak gitu ya, sebenarnya manfaat atau mudarat, sebenarnya memang kita harus gitu melakukan gitu. Berdasarkan tujuannya kita harus, tapi tadi lagi-lagi tata kelolanya, prosesnya, eksekusinya gitu, ya, eksekusinya apakah begitu atau tidak, karena ternyata dalam konteks bisnisnya kita tidak mampu bertransformasi itu menuju tata kelola yang bersih gitu. Jadi kalau sumber energinya bersih tapi tata kelolanya juga tidak bersih atau kotor, sama bagaimana aja, gitu. Ya. Itu yang terjadi di Indonesia sekarang. Oke, baru tahu tadi ada istilah apa, climate Kolonialisme. kolonialisme ya, berubah bentuk aja sebenarnya dari yang dulu sama sekarang ya Kak ya. Penjajahannya berubah bentuk. Penjajahannya berubah bentuk ya, oke. Baik, aku bergeser lagi lebih gitu ke Kak Aya ya, yang juga boleh sampaikan kita semua. Jadi sebetulnya sekarang itu kayak target bauran kita tuh ada di angka berapa, dan kondisi saat ini tuh seberapa jauh dengan target yang akan kita kejar tersebut, progresnya. Wow, oke. Makasih Kak. Jadi turun ya targetnya itu sekarang 17-19% gitu, dan ini jauh banget sebenarnya dari target nasional NDC yang tadi disebut sama Amel gitu. Dan ini sebenarnya terjadi karena, kenapa ini jauh banget terjadi, karena memang prosesnya itu nggak ambisius tadi gitu loh Kak. Jadi masih permisif dengan upaya-upaya energi baru tadi, gasifikasi batu bara, kemudian co-firing biomasa gitu, biodiesel, dan ini sebenarnya energi-energi yang justru menghambat target tadi gitu.
Justru menghambat ya Kak ya? Iya, iya. Kenapa Kak? Mungkin boleh sedikit lebih detail lagi? Karena kalau misalnya kita ngomongin energi terbarukan, maka idenya yang muncul itu adalah gimana caranya upaya untuk memperbarui ini itu tidak menyebabkan menaikkan emisi gitu ya, bahasa sederhananya, dari adanya eksploitasi yang dilakukan. Itu kan ide awalnya ya. Jadi kenapa dia menghambat? Karena dalam prosesnya misalnya biodiesel gitu ya, kita coba ngomongin di biodiesel, deforestasi untuk biodiesel itu tetap terjadi gitu. Setiabumi tahun 2023 pernah punya kajian bahwa untuk melakukan blending 50% sawit ke dalam solar gitu, itu masih pakai minyak juga ya, sawit ke dalam solar, setidak-tidaknya Indonesia itu akan mendeforestasi another 4,6 juta hektar hutan alam untuk memenuhi target B50. Nah ini kemudian kalau misalnya pakai hitung-hitungan kalkulatif dan kemudian menjawab pertanyaannya, apakah jadi domestic market obligation yang ditetapkan gitu untuk target bauran energi dan juga target konsumsi itu tidak memperhitungkan bagaimana nih caranya sawit untuk tidak membuka hutan misalnya. Kita nih harus beralih gitu, tapi coba deh pelan-pelan, stop, kita refleksi dulu gimana caranya kita beralih tapi kita tidak mendeforestasi. Gimana caranya kita beralih, kita melakukan elektrifikasi, tapi kita nggak nambang pulau kecil. Gimana caranya deh kita tuh beralih, tapi kita nggak ngelepasin emisi dari co-firing. Gimana caranya deh, tapi kan pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah dijawab secara clear sebagai playbooknya di awal. Jadi bisnis-bisnis yang sebelumnya sudah ada, ini tetap melakukan bisnisnya mereka. Bisnis sawit tetap main sawit, bisnis batubara tetap main batubara. Oke deh, tapi blending pakai bauran. Nah, terus udah gitu, itu dikasih waktu jangka waktu yang lama gitu, 2030 dan itu 2060 dan itu yang dikatakan sebagai tidak ambisius dan tidak ada proses yang upaya yang struktural gitu untuk merubah itu gitu. Oke baik, siap. Kakak-kakak semua ini juga Pak Laude, sebelum kita bertanya lagi di segmen selanjutnya begitu ya, saya ingin menyapa terlebih dahulu ada Pak Mimin Dihartono yang juga hadir kali ini dari Komnas HAM, yang boleh kali kita kasih kesempatan Mas untuk sedikit menanggapi soal ini Pak. Tadi kalau Bapak sudah melihat bagaimana filmnya diputar begitu ya, dan juga teman-teman TV Tempo, kemudian hasil penelitian dari teman-teman koalisi juga, apakah mungkin memang dari proyek-proyek EBT yang ada di Indonesia ini punya potensi-potensi pelanggaran HAM, dan bagaimana harusnya pemerintah atau negara merespons hal tersebut Pak? Silakan Bapak. Ya, makasih waktunya. Ini saya sebenarnya nggak menyiapkan untuk memberikan respon karena saya hanya peserta biasa sebenarnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Laude, yang saya hormati, Mbak Amel, Mbak susah banget ya, Mbak Afra, Ayah aja Mbak Pak. Ayah, dan Mbak Jihan. Makasih ketemu lagi di sini. Jadi Komnas HAM juga tentu menaruh perhatian yang sangat besar terkait dengan isu transisi energi, karena ini isu yang sangat krusial dan energi ada asasi manusia ya, jadi bagian dari. Jadi kita pun di sini menikmati energi yang mungkin tadi yang kita perbincangkan ya. Jadi memang kita harus secara kritis melakukan dekonstruksi energi itu sendiri ya, karena bagaimanapun kita akan membutuhkan energi ya, dan tentu aspek tadi yang dibicarakan kita juga tidak kaget ya kalau kemudian ada banyak figur-figur yang dulu pejabat publik ya, baik di lembaga penegak hukum maupun di lembaga-lembaga politik dan pemerintahan yang kemudian mereka memegang posisi yang sangat penting dalam korporasi besar. Tentu itu ada tujuan ya, tidak mungkin mereka ada di situ. Tentu tujuannya kita tahu semua. Tapi bagaimana kemudian itu yang sebenarnya juga mungkin Pak Laude dan teman-teman di pegiat anti korupsi juga sebenarnya menjadi concern besar kita, bagaimana kemudian mereka yang telah lepas dari jabatan publik itu kan bagaimanapun masih punya pengaruh ya, baik itu politisi atau kemudian kepolisian atau TNI kan punya pengaruh ya, mereka senioritas itu sangat kental di situ. Itu bagaimana kemudian itu juga temuan Komnas HAM misalnya dalam
case-case pengerahan aparat dan penggunaan kekuatan yang berlebihan itu ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memang dulu merupakan seniornya itu kan ada pasti ada rasa ini ya, konflik of interest pasti masih ada karena mereka kan sangat jiwa korsanya sangat kuat ya. Itu juga mungkin menjadi salah satu rekomendasi krusial ya. Jadi bagaimana kemudian dalam tata kelola energi dan juga pembangunan secara umum ini, tentu kita tidak kemudian membatasi hak mereka karena mereka sudah jadi masyarakat sipil, tapi warga sipil ya, tapi bagaimana pengaturannya sehingga memang ada apa ya, ada sisi etik yang tetap harus kita jaga ya, jangan sampai kemudian ini menimbulkan persoalan terkait dengan tata kelola tadi. Yang kedua, tentu Komnas HAM juga cukup banyak mendapatkan laporan tadi yang disampaikan di Kayan, itu juga masuk laporan di Komnas HAM, masuk ada tadi KIHI dan lain sebagainya, masuk dalam aduan Komnas HAM. Bahkan Komnas HAM tahun 2020 sampai 2023 itu mendapatkan 114 aduan pelanggaran HAM terkait dengan PSN, di mana sebagian di antaranya terkait dengan proyek energi ya. Jadi itu tentu itu fakta yang Komnas HAM terima, dan memang kita juga sudah punya kajian sendiri sebenarnya terkait dengan energi, sudah kita launching tahun 2024. Itu juga menemukan banyak persoalan terkait dengan regulasi tadi. Regulasinya masih sangat teknis ya, kemudian kurang akuntabel, dan tentu juga banyak menafikan prinsip dan norma hak asasi manusia untuk partisipasi bermakna, hak atas informasi, hak untuk memperoleh keadilan dan lain sebagainya itu. Dan apalagi masyarakat adat itu sangat terdampak luas oleh transisi energi ini. Saya kira demikian dari kami. Makasih waktu yang diberikan. Baik, terima kasih banyak Pak Mimin. Kita berikan tepuk tangan teman-teman untuk Pak Mimin Dwi Hartono dari Komnas HAM. Betul sekali, ternyata angkanya cukup lumayan, ada 114 kasus tadi ya Pak ya, terkait PSN itu ya, dirilis 2024, dan beberapa proyek EBT ini juga masuk dalam PSN juga ya Kak Amel ya, dan juga Kak Aya ya. Oke, saya kembali ke Pak Laude. Pak, kalau tadi teman-teman dari Komnas HAM itu mengomentari memang ada cukup banyak celah pelanggaran HAM. Kalau dari sisi korupsi sendiri mungkin tadi memang ada beberapa yang sudah disampaikan, tapi artinya kemudian begitu ya, seberapa besar lagi sih celah atau peluang korupsi yang mungkin timbul dari proyek-proyek EBT ini? Ya, semua proyek di Indonesia itu bisa dikorupsi sebenarnya, mau yang kecil mau yang berat, yang besar ya, yang besar itu menjadi lebih banyak ya, peluangnya kemungkinannya lebih banyak. Nomor satu misalnya dari segi perizinan, kalau perizinannya sebenarnya bermasalah, akhirnya mereka ya membayar si pemberi izin agar dia memberikan agar dia izinnya diberikan, seperti itu. Kadang studi kelayakannya nggak layak, tetapi supaya dia layak bisa disuap seperti itu, cinta seperti itu. Tapi saya nggak nuduh, tapi itu modus yang selalu terjadi. Yang nomor 3, kalau sudah terjadi misalnya pelanggaran di lapangan, misalnya ada aparat penegak hukum melakukan sesuatu atau proyek mereka melakukan sesuatu yang melanggar kaidah lingkungan, melanggar kaidah-kaidah tambang yang benar, akhirnya kan harus diusut oleh aparat penegak hukum harusnya. Akhirnya nggak jadi diusut karena disuruh ya ditutup ya, dia nggak ditutup dengan banyak hal seperti itu yang paling banyak. Dan ini yang terjadi, jangan berharap juga masyarakatnya itu baik semua loh. Dari semua yang saya pernah ikuti, masyarakat itu juga adalah sebagiannya gampang disuap oleh perusahaan, baik itu kebun maupun energi, seperti itu. Jadi dikasih beberapa orang sebagai ketua, habis itu kalau yang lain-lain tidak kalau misalnya yang lain ribut, yang penting sudah diberikan uangnya kepada dia. Bahkan misalnya terjadi ada juga perusahaan yang tertipu
oleh masyarakat atau pimpinan adat. Iya, misalnya harusnya per orang itu akan mendapatkan ganti rugi 100.000. Diberilah kepada anak tuanya dan yang diterima masyarakat, seperti itu. Kadang dengan APH berantem seperti itu. Akhirnya kadang perusahaan, bukannya bela perusahaan, tapi kadang ada perusahaan, orang kita sudah ganti rugi, diberikan kepada A, B, C, tapi yang diterima masyarakat tidak sampai. Kecil, gitu. Itu banyak, korupsinya itu banyak terjadi. Misalnya kan ada harga kebun, ada harga rumah, kalau yang mau ditenggelamin itu ya, ada, itu semuanya harusnya dihitung. Menurut saya, karena ini maksudnya ini karena banyak mahasiswa ya, supaya mereka lebih paham ya. Nomor satu, bahwa hampir semua tenaga air hydropower pasti ada di tenggelami. Mau di Jawa, mau di Sulawesi, mau di mana saja pasti ada di tenggelami. Mengapa itu perlu? Kan itu, saya bukan engineer ya, tapi kan air kayak begini kan biasa jalan terus. Kalau yang biasa ini dia nggak bisa memutar turbin, ya kan? Jadi dia harus dibelokin ke tempat tertentu, dibikin dam. Habis itu keluarin dan ke sana gitu. Situlah yang memutar turbinnya. Dan tidak kecil, selalu itu memang satu kampung. Oleh karena itu yang harus kita pertahankan bahwa nomor satu, jangan sampai yang ditenggelamkan itu adalah, kalau kita belajar lingkungan itu, memiliki high conservation value. Apakah dia itu di situ ada orang hutan atau di situ ada habitatnya badak atau itu ya. Yang kedua ada masyarakat yang sudah lama turun temurun dan ada. Yang ketiga, apakah mereka mendapatkan ganti rugi atau tidak. Jadi yang kayak begitu-begitu ya. Jadi pasti ada dampak. But how to manage the impact is the most important ones. Seperti itu. Agar tidak merasa dirugikan. Jadi kalau kalian, siapa yang pernah ke Makassar? Thank you. Pernah ada kamu saya. Kalau kalian dari Makassar terus pergi ke Malino, kayak puncaknya kami itu ya, di situ kalian ada. Itu dulu saya tuh kadang lihat ya, karena saya latihan SAR di situ waktu masih kuliah gitu kan. Aduh, desa tempat saya latihan SAR dulu sudah nggak ada air sekarang. It's the whole village. Bukan one village, agak banyak. Kalau yang PLTU di Jawa juga, waktu zamannya Soeharto, mengapa dulu Bank Dunia, semua anak-anak, ada LSM tua tahu ini, nggak mau bekerja sama dengan World Bank. Waktu itu kita tolak terima uang dari World Bank, karena apa? Karena mereka menenggelamkan beberapa desa di Jawa, seperti itu. Jadi that's the reality, ya, seperti itu. Oke, artinya tadi Bapak bilang bahwa proyek-proyek di Indonesia, terutama proyek-proyek besar itu sangat possible ada celah untuk korupsi. Pak, tapi kita bisa nggak sih Pak mengidentifikasi sebuah proyek itu ya tadi kena korupsi gitu ya? Ada nggak sih gejala-gejala khusus yang mungkin masyarakat awam itu bisa ya secara kasat mata tuh ya itu ngerti gitu loh Pak? Apa kira-kira? Iya, nomor satu itu gampang. Kalau misalnya sebenarnya proyek itu sudah banyak melanggar peraturan, izin lingkungannya sudah terlanggar gitu kan, terus amdalnya juga aneh-aneh, tidak sesuai dengan di lapangan. Nomor tiga, kan kalau misalnya tambang itu ada RKL, RPL, seperti itu, ada rencana per tahun. Kalau sudah itu tidak sesuai, pasti ada korupsinya itu. Karena seharusnya kan ditindak. Karena dia tidak sesuai, maka dia harus ditindak oleh aparat penegak hukum. Tapi penegak hukum diam saja berarti ada apa? Ya, something happen. Cuma Tuhan yang tahu dengan mereka. Oke. Baik. Oke, saya geser lagi ke Kak Amel. Kak Amel, kita sekarang lagi ngomongin soal itu tadi ya, proyek EBT di Indonesia. Kita semua berharap sebetulnya apalah yang terbaik untuk Indonesia. Kita sedang mencoba mengkritisi
Tapi seandainya nanti jika proyek-proyek EBT ini ada yang tidak berhasil atau gagal katakanlah, itu kira-kira dampak apa sih yang akan mungkin terjadi Kak jika proyek ini tidak berhasil tadi? Cerita langsung kasus saja ya? Iya boleh Kak, langsung aja. Jadi sekitar 3 tahun lalu di Mentawai itu, Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat. Ada yang pernah ke Mentawai? Wah luar biasa, susah ya Kak ke sana? Luar biasa, ya betul, karena terluar. Dia gugusan pulau-pulau kecil terluar di Sumatera Barat. Waktu itu dapat hibah dari Millennium Challenge Corporation Indonesia, MCC. Hibah itu dipakai untuk membangun pembangkit listrik tenaga biomasa di 3 desa di Pulau Siberut, salah satu pulau di Kepulauan Mentawai. Lalu kemudian dibangunlah, waktu itu teknologinya dari India dan awalnya harusnya memakai bambu gitu. Jadi ini tata kelolanya sangat jelek juga. Jadi waktu itu pembangkit listriknya dibangun, pas pembangkit listriknya selesai dibangun, bambunya baru datang gitu. Jadi nggak pas ya gitu, bambunya baru mau ditanam. Pun kenapa kemudian dibangun PLT berbasis bambu? Asesmen awalnya adalah karena di Mentawai itu banyak bambu dan memang banyak sekali bambunya bahkan dimanfaatkan masyarakat untuk masak gitu ya, masak sagu, masak ikan, dimasukin ke dalam bambu untuk dibakar gitu. Tapi bambu itu ternyata tidak cocok untuk pembangkit listriknya, jadi introduksilah dari Bali, setahu waktu itu dari Bali. Dan ketika pembangkit listriknya sudah siap, bambunya baru datang. Jadi yang terjadi adalah masyarakat adat Mentawai diminta untuk menebang hutan adat mereka sendiri, terus kemudian dicaca jadi wood chip gitu ya, serpihan kayu untuk dibakar di pembangkit listrik tersebut. Gitu. Jadi bayangin untuk memproduksi, untuk mereka bisa jual aja mereka butuh 3 hari menjemur itu serpihan kayu. Jadi bayangin ya, terus kemudian karena feedstocknya tidak sesuai, rusaklah barang ini gitu kan, rusaklah pembangkit tersebut. Terus kemudian datengin teknisinya dari India karena spare partnya tidak dijual bebas, tidak banyak dijual karena teknologinya datang dari India. Jadi langsung didatangkan waktu itu teknisinya dari India, diperbaiki, tapi kemudian tidak lama rusak lagi gitu karena memang feedstocknya tidak sesuai dengan teknologi yang digunakan. Mangkraklah proyek tersebut gitu ya. Jadi tidak sampai 1 tahun, dananya miliaran, saya lupa berapa nilainya tapi miliaran waktu itu. Ternyata saya mengeluarkan report juga terkait itu. Miliaran mangkrak, kemudian tadinya masyarakat itu sudah diberikan hibah berupa modul untuk panel surya masing-masing rumah di 3 desa tersebut. Tapi karena cuma bisa menyala listrik 6 jam gitu ya di malam hari, karena cuaca mikro di situ gitu ya, microclimate di pulau kecil itu kan sulit ya gitu, hujan sering terjadi gitu. Jadi mereka hanya bisa akses listrik 6 jam dari modul panel surya tersebut. Tapi kemudian PLTBM datang dengan janji 24 jam nyala kok listrik ini gitu. Ternyata hanya beroperasi 6 bulan, itu pun dalam tempo 6 bulan tersebut listrik hanya menyala 6 jam juga gitu, karena kekurangan pasokan tadi. Mangkrak sekarang gitu, sehingga desa-desa yang tadinya mendapatkan listrik dari panel surya tersebut karena sudah mereka jual dengan janji ada listrik baru itu, mereka sekarang tidak mendapatkan akses listrik gitu. Jadi di Siberut itu terjadi. Itu salah satu contoh mangkraknya ya. Jadi hibah datang dalam jumlah besar, kemudian tata kelolanya buruk gitu. Saya tidak tahu ya apakah ada korupsi di situ atau tidak gitu, tapi itu yang terjadi. Terus kemudian proyeknya mangkrak, masyarakat adat sudah menebangi sebagian dari hutan adat mereka untuk pembangkit listrik tersebut. Sekarang mereka tidak dapat akses listrik gitu, dan tidak ada pertanggungjawaban. Karena kan hibah bentuknya ya, saya tidak tahu ya Pak, seperti apa kemudian harusnya monitoring dan evaluasi itu dilakukan. Tapi tidak ada kemudian evaluasi dari proyek tersebut gitu. Dan itu pun serupa dengan yang tadi dipaparkan Haya di Medco Merauke itu. Ada pembangkit listrik tenaga biomasa juga oleh Medco, PT Selaras Inti Semesta. Yang saya dapat update-nya sekarang tidak beroperasi. Tapi yang terjadi lebih parah gitu. Waktu itu liputan Gecko Project yang saya baca memaparkan bahwa ada kematian ibu dan anak
karena kekurangan gizi akibat hutan adat mereka dideforestasi untuk PBPH PT Selaras Indi Semesta tersebut, korporasi tersebut. Saya pengen tambahin yang biomas ini ya. Kan, Pak. Ini penting itu sebenarnya karena setelah saya baca-baca itu nggak ada yang berhasil satupun di seluruh dunia. Jadi itu kalau Indonesia tuh ikut-ikutan pakai biomas. itu tuh nggak ada ya semuanya karena memang agak nggak masuk akal sebenarnya. Maksudnya secara ilmu lo bisa, tapi secara economic scale itu nggak bagus dan sangat merusak lingkungan seperti itu. Jadi itu baru kita lawan biomas itu. Iya, jadi dampaknya itu untuk kasus-kasus, tapi dampak dalam skala besar ya deforestasi ya, penyingkiran masyarakat adat. Malino Hijau Lestari di Kaltara juga itu menyingkirkan masyarakat adat Dayak gitu, karena proyek biomasa tadi. Oh iya, sorry. Ya, tapi ya beberapa proyek terjadi gitu ya, dan kalau yang mangkrak tadi begitu pun yang berjalan mereka untuk ekspor. Jadi tadi Pak Sakti Wahyu Trenggono dan Garibaldi Thohir itu juga berbisnis biomasa di Gorontalo gitu, dan itu menimbulkan deforestasi untuk masyarakat adat masyarakat di sana. Terus kemudian masyarakat adat Bajo itu terpinggirkan juga karena mereka bangun pelabuhan untuk ekspor. Jadi bayangin, yang mangkrak saja mengakibatkan dampak, yang berjalan pun ada yang mengakibatkan dampak gitu, dan itu dibiarkan gitu, tidak ada keadilan restoratif terhadap hal tersebut. Nah itu ya itu yang terjadi, baik yang mangkrak maupun yang berjalan. Kita tetap harus kritis sebenarnya melihatnya gitu, dalam secara holistik ya, secara komprehensif. Oke. Agak cukup membuat menahan nafas ya dari beberapa contoh kasus ini, karena kayak kalau kita ngelihat secara umum teman-teman apa yang diceritakan oleh Kak Amel, Kak Aya, Pak Laude, ini memang persoalannya tidak hanya pada saat istilahnya apa produksi atau ya operasinya berjalan, tapi bahkan dari perencanaan pun mereka sudah sangat-sangat ya patut dipertanyakan. Masa bisa tadi soal bambu yang di Mentawai itu tidak di apa ya, bahasa kita sih gampangnya tidak di riset dengan sematang itu, padahal dana sudah turun dan sebagainya, akhirnya dampak kepada masyarakatnya harus sangat parah ya. Ini luar biasa. Oke, baik, saya ke Kak Aya lagi kalau begitu. Kak Aya, kalau dari proyek-proyek EBT yang bermasalah sejauh ini, catatannya sudah banyak sih, tapi kalau dikerucutkan menjadi 1 atau 2 poin, ada di mana sih Kak persoalan utamanya atau intinya yang harus kita ketahui sebagai masyarakat? Sebagai masyarakat, persoalan utamanya ada di ketiadaan free prior and informed consent sebelum proyek itu dilakukan. Jadi perencanaannya, tadi Pak Mimin bicara, Pak Laude bicara, Kak Amel bicara, kita bisa merangkum sebuah hal ya. Kalau tadi mau nambahin juga Pak Laude, tahu dari mana sih kemungkinan ada korupsi atau enggak di sana? Coba lihat deh masyarakat yang terdampak. Mereka menerima atau nolak itu? Kalau mereka nolak, kalau mereka ketika ditanya mereka marah, berarti mereka tidak dilibatkan. Berarti mereka tidak tahu. Dan yang kedua, permasalahan ini juga nih submasalah sih, bukan masalah. Kedua adalah pemerintah, baik itu pemerintah nasional ataupun pemerintah daerah, itu selalu berasumsi bahwa masyarakat itu tidak perlu tahu. Ini tuh terlalu teknis lah untuk masyarakat tahu. Ini tuh terlalu high ivory tower topik lah untuk masyarakat tahu. Yang kalian tahu ini PSN, you gotta respect this PSN. Ini ada we deploy military and policy officers there, you gotta respect that. Kita kasih kamu uang. Selesai. Tapi masalahnya nggak kayak gitu kalau kita ngomongin FPIC. Kalau kita ngomongin FPIC, sebelum bisnis itu masuk ke sana, dia dapat sebelum dia bahkan dapat izin lokasi misalnya, itu dia harus tanya dulu ke masyarakat. Bapak Ibu, saya mau bikin bisnis ini. Bisnis ini skalanya begini. Dampaknya ke depan akan seperti ini. Saya tahu bahwa kehidupan Bapak Ibu akan terdampak dari bisnis ini. Jika demikian, bisakah 5, 10, 15 tahun ke depan Bapak Ibu membayangkan hidup berdampingan dengan PLTA ketika rumah Bapak Ibu ditenggelamkan? Saya tahu di sana ada kebun Bapak Ibu, saya tahu di sana ada rumah Bapak Ibu, kita datang, kita hitung berdasarkan NJOP dan segala macam. Siapkah
Bapak Ibu demikian? Kalau masyarakat nggak tahu deh Pak, nggak bisa ngomong, tinggalkan masyarakat, biarkan mereka berpikir. Kalau masyarakat, oke, saya setuju, tapi dengarkan tapinya, pertimbangkan tapinya. Tidak, saya tidak setuju. Saya mau tanah saya tetap ada di sini, hormati itu. Tapi permasalahannya, apakah komunikasi ini dibangun dua arah ketika PSN tadi datang dengan orang-orang berseragam militer? Tidakkah masyarakat terintimidasi? Jadi komunikasi dua arah itu adalah permasalahan yang selalu saya temukan di setiap daerah yang diadvokasikan di Setiabumi. Itu ketiadaan FPIC, free prior and informed consent, yang benar, yang demokratis, yang terbuka, yang akuntabel. Dan kemudian perlu juga dipahami bahwa ketika masyarakat bilang iya saat ini, dia boleh bilang tidak 2 tahun lagi, Kak. Dia boleh bilang tidak 5 tahun lagi. Oh, saya sepakat deh hari ini, baik. Tapi boleh nggak kalau nanti saya berubah pikiran 5 tahun lagi? Ternyata saya nggak kuat nih sama dampaknya. Ternyata anak saya ini mati karena kelaparan akibat dampaknya. Boleh nggak saya cabut persetujuan saya? Dan itu boleh di dalam skema FPIC. Jadi nggak usah ngomongin teknologi dulu deh Kak, nggak usah bicara tentang all the ivory towers topik dulu deh, coba dulu deh praktikan FPIC yang baik deh di lapangan. Mungkin hanya dengan bicara yang setara dengan masyarakat, dengan keterbukaan, masalah-masalah ini bisa diminimalisir. Wow, oke. Cek, baik. Pemahaman dan keterlibatan masyarakat itu ya ternyata ya sepenting itu. Thank you Kak Aya. Sedikit lagi Pak dari Pak Mimin barangkali tanggapannya Pak soal itu tadi pemahaman dan juga keterlibatan masyarakat dari sekian banyak pelaporan masyarakat yang masuk ke Komnas HAM tadi, katakanlah kita menggunakan konteks PSN begitu ya Pak ya. Bagaimana tanggapan Bapak soal hal ini tadi Pak? Pemahaman dan juga keterlibatan masyarakat dalam proyek-proyek yang dibuat oleh negara. Ya, makasih Mbak Jihan. Saya sepakat dengan hal tersebut, memang itu jadi salah satu hulu permasalahan ya. Jadi memang tadi itu jadi hak atas informasi itu tidak dapat dari awal ya, melalui mekanisme FPIC, melalui mekanisme ada misalnya sebenarnya di setiap wilayah itu kan ada praktek-praktek lokal yang bisa kita gunakan ya kalau memang investor atau pemerintah itu serius untuk berdialog dengan masyarakat. Ada rembukan di Jawa, ada apalagi di musyawarah, ada banyak lah ya nama-nama lokal wisdom yang itu bisa dipakai kalau memang pemerintah itu dan investor serius untuk mengajak masyarakat berpartisipasi secara bermakna ya dalam berbagai tahapan proses itu sebenarnya gitu. Nah, ketika proses hak atas informasi ini dilewati, maka yang berdampak pada tahapan yang lain kan partisipasinya jadi tidak meaningful lagi karena informasinya tidak lengkap, informasinya tidak setara tadi ya, jadi ada proses dialog yang tidak setara sehingga mengakibatkan partisipasinya pun ada kesenjangan ya, tidak berimbang antara para pihak. Harusnya memang kemudian dalam konteks proyek yang tadi Pak Laude bilang high tech dan memang ini membutuhkan modal yang besar, tentu korporasi tidak mempertaruhkan resiko bisnis yang sangat besar juga ya, sehingga itu juga perlu didudukkan bagaimana kemudian korporasi juga menghormati individu dan kelompok masyarakat. Dalam hal ini misalnya masyarakat adat itu mereka jadi owner juga dalam konteks itu, sehingga ada proses pembangunan yang benar-benar seperti tadi misalnya Kalimantan Tarang, bagaimana kemudian mereka di masyarakat Kalimantan Tarang ya jadi owner juga di situ, jangan hanya jadi objek pembangunan ya. Jadi saya kira begitu secara singkat. Baik, terima kasih banyak Pak Mimin Dwi Hartono dari Komnas HAM. Oke, teman-teman, diskusi kita cukup terbatas waktunya. Setelah ini saya akan lempar kesempatan kepada audiens untuk bertanya kepada para narasumber. Tapi sebelum itu saya akan minta sedikit closing statement tentang isu kita hari ini teman-teman. Tadi terutama di film ini ya, wajah kotor bisnis energi terbarukan. Saya akan mulai dari Kak Aya dulu aja. Silakan Kak. Singkat saja Kak. Closing statement. Closing statement dari saya, semoga
hasil tadi penelitian, film tadi semakin membuka mata bahwa urusan transisi energi itu harus jadi urusan komunal. Mereka bukan hanya urusannya pemain besar, urusannya Menteri SDM, urusannya Presiden, urusannya target NDC di bawah Paris Agreement. Semua orang harus terlibat di dalam proses transisi energi karena hanya melalui cara itulah transisi energi di Indonesia bisa just, adil, and sustainable, berkelanjutan. Thank you sekali Kak Aya, tepuk tangan. Lanjut Kak Amel, silakan Kak dengan closing statement-nya Kak. Singkat saja. Kita semua bayar pajak kan ya, wajib pajak. Iya, itu penting karena tadi energi-energi terbarukan ini subsidi. Gitu, ketika bekerja sama misalnya dengan Danantara atau kemudian ada BPDLH masuk gitu ya, terus kemudian ada dana-dana lain gitu ya mengalirkan energi terbarukan, itu kemudian mendekatkan kita supaya kita lebih kritis gitu, dalam artian apa yang terjadi tadi tidak terlepas dari kehidupan kita sebenarnya. Makanya kalau kita lihat sekarang antara energi terbarukan baru dan lain konflik, diskusi-diskusinya ya, kita harus melihat lebih dari itu gitu ya. Kalau fenomena gunung es ini tuh nomenanya gitu, kita harus melihat peperangan politiknya, ekonomi politiknya itu seperti apa untuk kita bisa kritis terhadap suatu proyek energi terbarukan maupun energi baru yang sedang berjalan. Itu sih gitu. Makasih. Thank you Kak Amel. Lanjut terakhir Pak Laude, silakan Pak. Oke, terima kasih. Ada 2 poin sebagai closing statement saya. Nomor 1, bahwa energi terbarukan itu seharusnya menjadi clean energy, ya, energi yang bersih. Oleh karena itu jangan dikotori dengan kerusakan lingkungan, jangan dikotori dengan korupsi. Itu poin yang pertama. Karena percuma juga kalau dia jadi clean energy tapi dikotori dengan praktik-praktik yang kotor, yang korupsi. Nomor 2, just energy transitions. Orang selalu lupa yang dibicarakan orang itu adalah transisi energi. Tapi sebelum transisi energi itu ada just. Just itu apa? Adil. Jadi transisi energi yang adil. Bagi siapa? Bagi semua. Khususnya bagi orang tempatan yang mendapatkan dampak langsung dari semua proyek-proyek energi. Terima kasih. Transisi energi yang adil. Terima kasih banyak Pak Laude. Oke, sekarang kita berikan kesempatan kepada teman-teman semua yang ingin bertanya. Kita punya 3 penanya ya, 1 termin saja ya. Oke, baik. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 nih. Aku harus pilih. Oke, aku dari yang pertama angkat tangan dulu ya. Tadi ada kakak kerudung merah, terus kakak di belakang, terus satu lagi mas yang baju coklat. Kakak nanti dulu ya kak ya. Oke, boleh dibantu mic-nya? Kakak kerudung merah dulu. Jangan lupa teman-teman sebutkan nama, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amaratus Sulianer Fitria. Saya dari Universitas Indonesia jurusan penyiaran multimedia. Saya di sini mau bertanya ke Pak Laude. Di sini kan udah menjadi rahasia umum bahwa setiap proyek itu biasanya ada korupsi, baik itu dari pemerintahnya maupun di rakyatnya gitu kan. Apalagi sekarang kan banyak kasus-kasus yang sudah naik juga bahwa korupsi nilainya bahkan sangat banyak dan inflasi juga sangat gitu ya, udah tinggi sekali kan inflasinya. Jadi untuk Pak Laude selaku mantan petinggi di KPK, menurut Bapak sendiri seharusnya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar korupsi di Indonesia ini tidak terlalu tinggi, dan apa penghalang pemerintah untuk tidak melakukan solusi tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Langsung dijawab saja Pak Laude, silakan. Itu semester nih mah. Mohon dipersingkat ya Bapak. Iya, jadi nomor 1 bahwa kita harus lihat sumber korupsi di Indonesia itu mana sih? Apanya yang paling itu? Kalau kalian langsung lihat akibat dia apa namanya itu, mungkin wah karena dia mungkin miskin sehingga dia korupsi. Itu nggak mungkin. Itu apa? Ada terjadi ya, tetapi itu jarang terjadi.
Tetapi yang paling menjadi kunci dari korupsi di Indonesia itu karena political corruptions. Itu. Jadi apa yang harus kita perbuat? Ya, nomor satu, bahwa laporan keuangan setiap partai politik itu harus dibuka terbuka. Dibuka enggak? Tidak ada. Hanya Tuhan yang tahu itu. Di mana saja uang mereka, tidak ada yang ketahui seperti itu. Kader politik, oh bisa aja. Yang penting dia tidak pernah punya pengalaman politik. Yang penting dia cukup terkenal. Mau dia pelawak, mau penyanyi, direkrut seperti itu. Oh, no, boleh seperti itu. Akhirnya dia cuma joget-joget di DPR. Nomor 3 misalnya ya, yang masih dengan politik itu kan. Oh, karena saya kaya, maka saya bisa membayar mahar partai politik. Akhirnya saya menjadi anggota DPR atau menjadi bupati, menjadi menteri, menjadi apa saja. Karena dia membeli kedudukannya itu. Sehingga kalau dia sudah menjadi pejabat, maka dia mengukur secara ekonomi juga. Ini pengeluaran saya bisa kembali atau tidak. Lo bayangin sekarang, itu Tempo sudah tulis ya. Kalau tahun sebelumnya, dari 500 lebih anggota DPR itu 262 kalau saya nggak salah itu pengusaha. Sekarang ya pengusaha. Jadi itu kenapa mereka pengusaha jadi? Ya karena mereka bisa bayar pemilih ya. Ada yang nanti saya bikin kuis lagi. Yang berikutnya lagi, yang sekarang itu sama. Lebih sekitar setengah itu adalah pengusaha. Ditambah lagi dengan apalagi nama istilahnya bukan oligarki, yang bapaknya, anaknya, kakeknya, dinasti. Jadi itu sudah ditulis majalah Tempo, lihatin aja. Jadi kombinasi antara pengusaha dan dinasti itu yang menguasai politik Indonesia. Jadi agak susah. Caranya bagaimana? Harus dari kita ini. Karena kalau mengharapkan mereka berubah sendiri, omong kosong, nggak mungkin berubah. Oleh karena itu demand side-nya harus dikuatkan. Kita harus teriak karena sebagai pembayar pajak. Iya, pembayar pajak. Dan yang terakhir, kalau kalian nanti pemilu, kalau dikasih duit kalian terima, kalian masuk neraka. Terima kasih. Oke, baik, tadi pertanyaan dari siapa? Amaratus, oke, mudah-mudahan terjawab ya. Oke, kita langsung ke penanya kedua di belakang ya. Silakan, mic-nya sudah dipegang di belakang, Bill. Ya. Jangan lupa sebutkan nama, asal dari mana, dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Baik, perkenalkan nama saya Andi Tendriaza dari Universitas Indonesia. Saya ingin bertanya kepada Bapak Laude juga. Yang dua aja lagi. Oh, Oke, kalau membahas mengenai korupsi, saya yakin tidak ada habisnya ya Pak ya. Seperti yang kita tahu teman-teman semua bahwa banyak sekali berita korupsi yang terjadi di Indonesia. Nah, sebelumnya saya juga setuju dengan tanggapan dari Kak Afra mengenai komunikasi keterbukaan untuk keterlibatan masyarakat. Dan saya izin bertanya mengenai proyek desa yang katanya ingin ditenggelamkan. Sebelumnya saya izin bertanya bagaimana masyarakat setempat jika merasa tidak setuju jika desa mereka itu ditenggelamkan seperti itu. Terus apakah dari pihak perusahaan tetap melanjutkan atau mendengarkan suara rakyatnya? Nah, sejauh ini banyak sekali perusahaan atau proyek atau bahkan pemerintah sendiri tidak mendengarkan suara rakyatnya, main seenaknya sendiri atau tidak ada komunikasi secara terbuka seperti itu. Dan lalu bagaimana jika proyek ini dalam beberapa tahun ke depan mangkrak? Siapa yang bertanggung jawab untuk proyek ini? Dan apakah tanggung jawab itu bisa dipastikan? Karena saat ini saya melihat kepercayaan publik atau rakyat sudah sangat kurang percaya terhadap beberapa proyek yang ingin dijalankan. Bagaimana tanggapan Bapak untuk mengembalikan kepercayaan publik tersebut? Terima kasih Pak. Terima kasih. Nita ya tadi ya? Tendri. Oh, Andi Tendri. Nita ke Tendri ya. Oke, thank you Tendri. Oh, Tendri? Iya. Kok dari Silakan Makassar? Bapak dulu, nanti ke Ya. Kak Amel dan Kak Aya juga. Iya, Silakan, Pak. Baji. Ya, jadi bagaimana caranya
tadi dia bilangin itu pentingnya namanya FPIC. Jadi sebelum kita membuat sesuatu itu harus ditanyakan dulu sebenarnya kepada masyarakat. Tapi saya ingin perlihatkan, dan salah satunya itu sebenarnya melalui AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Kalau dulu sebelum ada undang-undang CK, itu adalah orang yang ditanya itu tidak terbatas sama orang-orang tempatan. Orang-orang kita di Jakarta sini pun bisa ikut memberikan sumbangan pemikiran terhadap orang yang di situ. Sekarang dengan adanya undang-undang CK, hanya orang tempatan saja yang seperti itu. Padahal orang-orang ini biasanya, lo bayangin saja, mereka itu 6 jam tadi itu wartawan Tempo. Jadi pengetahuannya itu tidak banyak. Tidak banyak, sehingga untuk mempertahankan hak-haknya itu juga sangat terbatas. Apalagi misalnya saya ingin mendapatkan kepastian misalnya setelah proyek ini berjalan. Seharusnya kalau di kepala saya ini ya, pertama mereka harus mendapatkan ganti rugi yang sesuai yang disepakati. Ya. Yang nomor 2, harusnya juga karena pembangkit listrik itu seharusnya kan akan mendapatkan keuntungannya. Dia akan mendapatkan dividen dari berjalan seperti itu. Sama kalau kita punya tanah di Jakarta. Oke, saya punya tanah di Jakarta 2 hektar. Kalian mau bangunin hotel nggak? Boleh, lo bangunin saja itu hotel. Tapi saya mendapatkan per bulan seperti apa. Itu bisa sebenarnya kalau mau adil ya. Kalau mau adil ke depannya. Sayangnya itu sekarang undang-undang kita itu dibuat oleh para pengusaha yang tadi itu. Akhirnya menjadi makin susah. Saya saja itu nggak ada. Lo siapa lo datang ikut-ikutan proyek sini? Kamu kan bukan orang sini. Kamu pulang ke Makassar aja. Kamu KTP Makassar kok seperti itu kan. Misalnya seperti itu. Jadi memang secara hukum kita pun itu sekarang menjadi dibatasi. Sehingga FPIC yang dibilang tadi itu hampir-hampir tidak bisa kita laksanakan sekarang. Padahal undang-undang lingkungan hidup kita sebelumnya itu diatur baik. Tapi dirusak oleh politisi yang tadi. Caranya apa? Anak UI teriak bareng-bareng, Om ikut. Oke, thank you Pak Laude. Bisa ditambahkan oleh Kak Amel dan juga Kak Aya nanti ya soal tadi Tenri bertanya tadi sudah di-highlight soal komunikasi, tapi kalau bicara tanggung jawab, nah proyek-proyek mangkrak itu siapa sih yang seharusnya bertanggung jawab? Kak Amel dulu deh sebelum ke Kak Aya. Gimana tuh jawabannya? Jadi saya nanya Pak yang punya proyek. Tapi iya, gini, beberapa kawan termasuk Trenasia sedang melakukan GR untuk PSN. Hari ini sidang di MK. Termasuk salah satunya mempertanyakan pertanggungjawaban karena memang tidak ada skemanya. Skema untuk monitoring, evaluasi, kemudian pertanggungjawabannya ketika proyek itu mangkrak seperti apa, itu tidak ada yang gitu ya. Kemudahan aja. Ya betul. Karena kalau kan kemudian ada peraturan turunannya di mana ada kemudahan-kemudahan termasuk di kawasan hutan untuk proyek-proyek PSN gitu. Sementara proyek-proyek lain yang pun non PSN ini baru saja terjadi ya. Kita akan meluncurkan satu pernyataan juga terkait ini, yaitu pelepasan kawasan hutan di Papua Selatan 486.000 hektar untuk proyek PSN pangan dan energi gitu. Jadi termasuk beberapa kabupaten di Papua Selatan, Merauke, Mapi, dan Bovendigul. Jadi proyek PSN tuh terus berjalan tanpa tadi ada akuntabilitas itu tidak ada gitu yang kita amati. Makanya sekarang kita sedang melakukan GR terhadap undang-undang PSN gitu ya, mempertanyakan proyek-proyek PSN yang sedang berjalan, termasuk memperlihatkan dampaknya seperti apa terhadap lingkungan maupun masyarakat adat dan tempatan. Jadi sampai saat ini kalau misalnya ngomongin tadi pertanggungjawaban, so far tidak ada. Buktinya di beberapa lokasi itu pergi begitu saja ya, begitu saja selesai ya. gitu ya, ketika proyeknya tidak berjalan dengan baik gitu ya. Dan tadi kalau ngomongin nyambungin FPIC, masalahnya ketimpangannya sudah ada gitu, ketimpangan akses terhadap pengetahuan. Jadi pun ketika ada FPIC, ini FPIC bukan sosialisasi ya, betul seperti kata Haya, free, prior, inform, dan consent gitu. Jadi consent, tapi consent nih. Iya, Kesepakatan. Tapi konsennya ini based on apa gitu, kebebasan mereka untuk memilih, kan ada free, prior, inform. Setelah mereka terinformasi secara utuh
proyeknya akan seperti apa, menimbulkan dampak seluas apa, akan seperti kayak proyek geothermal itu dampaknya kan ya proyeknya mungkin 20.000 hektar nih, tapi dampaknya kan lebih luas dari itu gitu ya. Yang terjadi, saya bukan orang teknik juga gitu, tapi saya baca seperti itu gitu ya, kekeringan air dan lain-lain gitu ya, suhu tanah meningkat itu terjadi. Apakah masyarakat infokan terkait itu? Enggak, beberapa waktu lalu kita datang ke Haryanti Tambang gitu ya, korban-korban PSN geothermal berkumpul, dan mereka sudah sampai ke audiensi ke investornya Jerman waktu itu, KfW. Tapi kemudian pertanggungjawabannya pun tidak ada gitu, lanjutan dari itu pun tidak ada, dan negara tidak hadir. Negara adalah pemerintah dan rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya ketika proyek-proyek tersebut mangkrak dan menimbulkan dampak bagi masyarakat. Itu yang harus di-highlight. Oke, mekanisme pertanggungjawaban jika mangkrak belum ada sejauh ini ya Kak ya. Kak Ayah ini menambahkan? Secara teori itu kebetulan saya belajar hukum ya. Jadi secara teori itu sebenarnya pemerintah punya kedudukan untuk bertanggung jawab yang besar karena kan gini, logika sederhananya ya, yang ngeluarin izin itu siapa? Dalam hukum administrasi negara, kalau dia yang mengeluarkan izin, ya dia harus mengevaluasi izin tersebut dan seterusnya, memonitoring, memberikan gitu teorinya ya. Tapi dalam perkembangan teori kontemporer terbaru ada yang dikenal dengan istilahnya business and human rights. Jadi bisnis dan hak asasi manusia. Di dalam bawah ini secara singkat ya, di dalam pendekatan framework business and human rights ini, setidak-tidaknya itu ada 3 pilar. 1, respect. Jadi bisnis itu harus menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga, protect. Jadi bisnis itu atau orang-orang yang memberikan izin bisnis itu harus melindungi manusia yang terdampak dari bisnis itu. Yang ketiga pilarnya namanya remedy. Jadi kalau ada yang terlanggar haknya, maka negara dan bisnis harus punya mekanisme pemulihan, namanya remedy. Sekarang di dalam framework itu ada yang namanya uji tuntas hak asasi manusia. Ini lebih ekstensif dan lebih progresif dari AMDAL dan seluruh framework hukum yang dipunya sama Indonesia. Tetapi balik lagi, karena pembentukan hukumnya tadi dikooptasi oleh segelintir orang yang melihat Kayan, melihat Merauke sebagai uang, maka tadi pilar-pilar tadi, uji tuntas tadi tidak dilakukan secara benar. Tapi secara teori sebenarnya ada. Secara hukum administrasi negara prinsip-prinsipnya sebenarnya ada. Satu lagi Kak, di dalam satu-satunya jadi ESDM ini punya peraturan tentang pertambangan yang baik ya. Peraturan ESDM tahun 2018 nomor 26. Tapi ini peraturan namanya doang yang gede Kak, isinya kecil. Karena gak ada tuh posisi hak asasi manusia di sana. Gak ada tuh kalau misalnya masyarakat haknya tercederai dari proses pertambangan, bagaimana proses pertanggungjawabannya. Yang dibahas itu sebatas pada, oke, kalau kamu kerja di tambang, ini APD yang harus kamu gunakan. Padahal namanya prinsip-prinsip pertambangan yang baik. Jadi gitu deh Kak. Oke, sampai nggak kelar tuh kata-katanya ya. Oke, baik, thank you kakak-kakak dan juga Pak. Satu penanya terakhir, laki-laki boleh dibantu yang baju etnik coklat siapa? Oke, silakan Iki. Jangan lupa sebutkan nama, asalnya dari institusi mana dan juga pertanyaan kepada siapa, silakan. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Yasar dari Indonesia Corruption Watch. Pertama-tama tentu mau mengucapkan selamat dulu ke TV Tempo, Koalisi Transisi Bersih dan Sakti Bumi atas dokumenter dan risetnya. Sesuai request Pak Laude, ini pertanyaan saya tujukan ke Kak Amel dan Bahaya. Soalnya kami temanan. Kan riset ini rasanya satu aspek baiknya adalah dia berkontribusi terhadap diskurs kontemporer gitu soal korupsi, bahwa korupsi itu bukan soal suap menyuap, gratifikasi, compliance regulasi aja, tapi bahkan regulasinya bisa di-capture. Dalam konteks itu kan usual suspect-nya selalu oligarki ya, pemilik ekonomi 1% lah. Dalam hal itu sebenarnya penting sih kita bicara soal demokrasi energi atau desentralisasi energi. Jadi ownership-nya itu kita limpahkan ke masyarakat. Apalagi misalkan teman-teman Renasia itu bagus sekali gitu, praktik-praktik mikrohidro yang dikelola komunitas. Bisa nggak sih selain independent power producer kita bicara juga community power producer gitu. Ntar PLN beli aja dari komunitas. Itu sih pertanyaanku. Oke, thank you. Nah, nih kayak sweet dulu atau gimana nih? Kaya dulu deh.
Aku dulu Oke, jawab oke. karena jawaban aku akan singkat biar dielaborasi sama Kamel. Oke, baik. Kaya, silakan Kak. Seberapa penting demokrasi energi itu penting banget ya karena karena setidak-tidaknya undang-undang SDA sekarang, undang-undang tambang ya, bukan undang-undang SDA, undang-undang tambang sekarang itu ada resentralisasi ya. Jadi ada pemfokusan kekuasaan untuk energi itu balik ke pusat gitu ya. Jadi itu yang ngebuat pemerintah daerah udah nggak punya giginya lagi gitu. Kemudian apalagi masyarakat yang ada di daerah. Tapi jadi permasalahan adalah untuk mendobrak struktur oligarki yang 1% tadi, maka mass power tuh dibutuhkan, kekuatan masyarakat itu dibutuhkan. Termasuk, aku ulang lagi ya Kak, berhenti berasumsi bahwa masyarakat tidak tahu cara mengelola energi yang berkelanjutan sesuai dengan pengetahuan adatnya. Karena asumsi itu adalah asumsi yang digunakan dalam climate colonization tadi yang Kamel sebutkan. Silakan Kamel lanjutkan. Lagi menikmati jawaban Hai. Oke, baik. Enggak, Kamel. Ya aku iyakan saja. Iya betul. Terima kasih sudah memperhatikan publikasi-publikasi Tren Asia gitu ya, karena kita memang mendorong demokratisasi energi. Betul. Mungkin balik lagi ke Indonesia ya, karena karakter Indonesia sebagai archipelago, kita punya 17.000 pulau dan banyak diantaranya adalah pulau-pulau kecil. Dalam artian penting untuk off grid. Itu ketika saya ke Mentawai, itu jarak dari satu kampung ke kampung lainnya itu jauh. Dalam artian ketika PLTD membangun jaringan transmisi jaringan, ada satu PLTD di satu pulau Sipora, pulau kecil. Jadi itu kan harus dibangun panjang tuh antar kampung ke kampung. Yang mana jangan-jangan sebenarnya bisa off grid. Dan itu terjadi di banyak tempat di Indonesia sebenarnya, di pulau-pulau kecil jangan-jangan bisa off grid berbasis komunitas. Karena jangan-jangan tidak butuh energi sebesar itu gitu. Misalnya PLTBM di Merauke dikelola oleh Medco 10 megawatt. Apakah masyarakat ini temuan YMKL bahwa justru masyarakat di sekitar PLTBM tersebut tidak mendapatkan akses terhadap listrik. Nah itu listriknya kemana? Gitu, itu patut jadi pertanyaan, jangan ke pabrik bioetanol ya, persiapan. Nah itu jangan-jangan di berbagai wilayah di Indonesia gitu, terutama wilayah-wilayah masyarakat adat bisa sistem off grid dan berbasis komunitas. Nah itu sebenarnya yang sedang didorong oleh TA, dan betul seperti kata Haya, jangan berasumsi bahwa masyarakat tidak punya pengetahuan terkait itu gitu. Kita waktu itu bertemu dengan komunitas PLTMH di Sintang, Kalbar, dan mereka punya pengetahuan kok terkait itu untuk mengelolanya sendiri gitu. Di Jogja pun demikian gitu, di Bogor juga ada demikian gitu. Jadi saya pikir ya betul, harusnya bisa demokratisasi, dan kemudian tapi saya sepakat bahwa memang di beberapa aspek butuh load base ya. Base load, butuh pembangkit listrik yang base load gitu. Tapi itu tadi gitu, jangan-jangan base loadnya juga bisa kemudian tidak menyingkirkan masyarakat gitu. Nah itu tata kelolanya harus diperbaiki gitu. Dan yang disayangkan adalah ruang itu tidak ada. Rencana Umum Energi Nasional itu diturunkan menjadi Rencana Umum Energi Daerah. Dan di beberapa tempat, saya ke Maluku Utara, ke Maluku, ke NTB, lalu ke Kalbar, Kalsel, Sumatera Barat gitu. Itu saya baca ruwetnya, tidak ada energi berbasis komunitas. Jadi sejak awal itu memang masyarakat sengaja tidak dilibatkan dalam proses pembangunan energi di satu daerah tersebut. Padahal itu ruwet udah berbasis daerah ya, harusnya pemerintah provinsi punya cara untuk mengasesmen pembangkit listrik yang didorong berbasis komunitas tuh mana saja ya gitu. Sebelum, jadi sistemnya adalah top down, bukan bottom up. Nah itu yang disayangkan sebenarnya. Saat ini beberapa ruwet sedang direvisi, harapannya memang kemudian energi-energi berbasis komunitas bisa masuk ke ruwet tersebut gitu. Karena sudah dijegal di awal, nah itulah yang terjadi sekarang, tapi dari revisinya harapannya sih yang berbasis komunitas kemudian bisa masuk, itu sih sementara. Oke, thank you banget Kak Amel dan juga Kak Aya. Kita boleh berikan tepuk tangan kepada para narasumber dan juga tadi teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif untuk bertanya kepada para narasumber. Tapi FYI teman-teman, sebetulnya hari ini tuh kami ada narasumber yang juga seharusnya hadir begitu ya dari SDM.
Tapi ternyata sampai waktu yang sudah kita sepakati bersama, beliau tidak hadir. Padahal kita butuh sekali ya respons dari perwakilan pemerintah itu seperti apa. Anyway, kita sudah di penghujung diskusi, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah terlibat aktif dalam diskusi ini, dan tentunya kita semua berharap bahwa apa-apa yang sudah kita lakukan hari ini itu adalah sebuah upaya penuh untuk kita lebih membuka mata, membuka telinga, sampai tadi membuka mulut untuk juga aktif mengambil peran begitu ya. Nah, seperti yang tadi sempat saya kutip dari salah satu narasumber, kalau nggak salah yang di Kayan ya, itu sama juga sih sebetulnya semangatnya dan kita, bahwa Ibu Bumi adalah ibu kita semua yang harus kita jaga supaya nanti di generasi selanjutnya mereka juga bisa hidup dan juga tinggal di tanah air kita yang baik, yang hijau, yang sehat, selamat untuk kita semuanya. Baik, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Pak Laude, Kak Amel, Kak Aya, dan juga teman-teman semuanya. Akhir kata saya Dejihan pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah dan juga kurang.